Shalom Alehim. Alaihim shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 12 April 2023. Saudaraku, mari kita selalu bersyukur dalam doa kepada Tuhan kita. Dan marilah kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari Rabu dalam oktav Paskah, Yesus teman perjalanan hidup kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara diawali dengan Dua orang murid yakni Simon dan Kleopas berjalan menuju Emmaus yang terletak 7 mil dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Lukas 24 ayat 14. Hal-hal yang menjadi topik pembicaraan dan juga yang lagi viral pada saat itu yaitu penyaliban Yesus Kristus. Sedangkan kedua murid ini cemas saudara, bingung setelah kepergian Yesus Tuhan. Mereka seakan-akan putus harapan. Di perjalanan hidup kita juga saudara. Mungkin kita juga sama dengan kedua murid ini. Menjadi orang-orang yang cemas dan bingung dalam banyak hal saudara. Dengan maksud baik dan dengan rencana yang tulus dan murni. Di perjalanan hidup ini kita sering mengalami akhir yang tak terduga. Mungkin saja di perjalanan ke Emmaus masa depan kita memiliki rencana yang baik, matang dan tepat untuk mencapai hasil. Namun pada saat yang tepat kita lagi bersiap memetik panen yang benihnya kita tabur dengan susah payah. Datanglah topan menerpa saudara dan segalanya mendadak rusak atau lenyap. Niat kita akan sampai pada pelaksanaan yang nantinya kita harapkan baik dan lancar, datanglah hadangan yang membuat kita kelabakan menghadapinya. Dan kita pada akhirnya saudaraku yang terkasih seperti orang dungu karena tidak tahu bagaimana harus kita perbuat. Segala rencana yang indah menjadi buyar oleh sebab yang tidak kita duga terjadi sebelumnya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lukas 24 ayat 15. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lukas 24 ayat 16. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita pun saudara sering mengalami bagaimana kita tak mengenal suara Tuhan dikala kita disapa saudara. Kita tak kenal sentuhan Tuhan dikala kita dijamah. Ada sesuatu yang menghalangi dalam diri kita sehingga kita tak mengenal suara Tuhan itu sendiri. Ataupun kita merasakan sentuhannya. Kekhawatiran, ketakutan, kepanikan yang meliputi kehidupan kita, ini semua menghalangi semuanya ini saudara. Kerasnya hati kita dan kurang percayanya kita sehingga kita tertutup baginya, bagi Tuhan kita. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lukas 24 ayat 17. Saudara lihat saudara. Mereka muram karena kedukaan dan juga masih bingung untuk kelanjutannya saudara. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Lukas 24 ayat 18. Hari ini Yesus pun menyapa kita semua saudara. Menyapa kita, saya dan saudara. Dia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Kita ketakutan. Kita risau di dalam menghadapi kehidupan ini. Apa yang kita pikirkan kata Yesus? Dalam perjalanan ke Emmaus,
Begitu banyak yang kita pikirkan, saudara, yang kita takuti. Kita tak menyadari kalau Yesus selalu menyertai perjalanan kita. Justru Dia dekat, sangat dekat sekali, saudara. Sangat dekat. Dia ada di dalam hati kita. Kitalah yang menutupi hati kita. Kitalah yang tidak memprioritaskan Yesus di dalam hidup kita. Demikianlah kedua murid ini, saudara. Kadang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang dipilihnya. Yang mana dengan tak terduga, saudara, kita mengalami kasih Yesus melalui orang-orang tersebut. Selalu saja ada orang yang datang meyakini kita untuk mampu menghadapi beratnya masalah yang kita alami dan menjalani hidup. Dan orang-orang seperti itu mungkin, saudara, menjadi orang-orang yang asing di dalam hidup kita, yang sehari-hari agak tersingkirkan dari kebersamaan dan simpati kita. Orang-orang yang tidak mendapat tempat di hati dan pikiran kita, atau yang kita tempatkan di pinggiran perhatian dan hati kita. Orang-orang yang demikian terkadang hadir, saudara. Hadir di dalam kehidupan kita, bercakap-cakap dan mengingatkan kita akan pengalaman masa lalu dan mengucapkan pengharapan akan masa depan yang membuat kita berkobar-kobar serta membangkitkan semangat baru untuk memulai lagi menempuh perjalanan hidup dalam sukacita. Perenungan hari ini, saudara, kita semua diingatkan dalam kehidupan yang penuh ragam, segala kesulitan yang kita hadapi, ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, kelalutan, saudara, kekalutan. Percayalah, saudara, Dia Tuhan kita yang tersalib dan bangkit yang mulia selalu menyertai kita, menyertai saya dan saudara. Dia selalu memperhatikan dan memperdulikan kita. Dia selalu bersama kita kalau kita mau membuka hati kita untuk Dia, saudara. Kalau kita mau memprioritaskan hidup kita kepadanya, saudara, maka kita akan selalu diperhatikan, karena Dia memang selalu memperhatikan dan memperdulikan kita. Di dalam Dia tak ada lagi ketakutan, saudara. Tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi duka. Dialah sumber sukacita, damai, dan kehidupan. Cari dan hampirilah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan, teman perjalanan hidup kita. Dan kita juga mau ceritakan bersama Tuhan kepada semua orang. Seperti kedua murid itu yang selalu menceritakan. Lalu terjadi kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Lukas 24 ayat 35. Saudaraku yang terkasih, mari saudara, kita mau memprioritaskan hidup kita. Kita selalu mencari dan mencari Tuhan Yesus, karena Dia hadir, selalu hadir menyertai kita, dan Dia selalu memperhatikan, memperdulikan kehidupan kita. Terpujilah Kristus Yesus yang wafat dan bangkit, kini bersama kita selalu selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.